Selamat sore, Mbak. Sore Bu. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Silakan, Mbak, namanya siapa? Kalau Boleh pakai inisial aja ya Bu, soalnya kalau pakai nama lengkap mungkin kurang nyaman di saya. Oh ya, boleh. Oke, baik, perkenalkan, nama saya dengan inisial TM, berusia 22 tahun. Di sini saya sebagai mahasiswi di salah satu universitas negeri di Madura. Untuk alamatnya? Alamatnya saya Bangkalan, Madura. Oke. Oke, dengan Mbak TM ya. Kalau boleh tahu kesininya tadi naik apa, Mbak? Naik sepeda motor Ibu. Oke, sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Hoyrul Istiana, bisa dipanggil Isti. Mbaknya boleh panggil saya Mbak aja ya, soalnya biar lebih santai dan lebih mengalir juga dan gak canggung. Nah, oke, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, ini saya akan berikan form consent untuk data-data Ibu, dan saya pastikan ini bersifat rahasia dan tidak akan disebarluaskan. Jadi ini bentuk kesepakatan kita bahwasannya Ibu sudah sepakat. Oke, silakan. Oke, saya juga tanda tangan di sini ya. Oke, nah selanjutnya ini ada form klien. Ini ada identitas diri Ibu yang perlu diisi, ada nama, panggilan, dan lain-lain, dan juga ada identitas keluarga. Nah, apabila Mbaknya merasa tidak nyaman, boleh dikasih inisial saja. Silahkan. Saya isi ya Bu. Ya. Mbak. Cukup diisi sampai identitas keluarga aja. Ini hubungannya saudara dengan ya. Oke, terima kasih ya Mbak. Nah, kalau boleh tahu masalah utama atau keluhan utama dari Mbak TM apa ya?
Ya, kalau boleh sedikit bercerita, Bu, Mbak, Ya. mungkin keluhan atau permasalahan yang saya alami akhir-akhir ini yaitu kecemasan. Mungkin ini bisa disebabkan dari dari sosial media yang dilakukan oleh baik dari teman-teman ataupun orang luar kepada saya. Jadi dari situ saya sedikit merasa cemas dan mengganggu pikiran mengganggu gitu pikiran. ya. Jadi takut untuk melakukan sosialisasi atau interaksi dengan banyak orang itu. Kalau boleh tahu itu di sosial medianya itu di apa ya Mbak, kan sosial media kan banyak, ada TikTok, ada Instagram. Itu kebanyakan di Instagram dan juga di WhatsApp. Oh, berarti itu ada yang sampai chat pribadi ya Mbak? Ya, ada serangan pribadi. Kalau boleh tahu itu penyebab mereka melakukan hate comment ya namanya ya, ujaran kebencian. Penyebabnya mereka tuh melakukan hal tersebut kepada ibu apa, atau karena ibu mengunggah unggahan, atau ibu mencalonkan diri di apa, atau karena kenapa? Kalau kemarin itu alasannya karena di situ saya mencoba mencalonkan diri di suatu organisasi. Jadi mungkin dari teman-teman itu kurang setuju ya, karena mungkin sejauh yang saya lihat dan saya pahami, komen dari teman-teman itu lebih ke kurangnya pengalaman saya di organisasi tersebut. Jadi mungkin teman-teman kayak gak setuju saya memimpin di organisasi tersebut, karena kan sebelumnya juga gak punya pengalaman. Jadi teman-teman mungkin takut dan akhirnya nyerang lah istilahnya. Iya, berarti istilahnya itu mereka meremehkan Mbak ya. Bisa jadi. Iya. Oke. Sebelum kita lanjut ke pendalaman, ini saya akan menanyakan beberapa gangguan psikologis apabila Mbaknya merasakan hal-hal tersebut, nanti bisa diberitahukan. Oke. Apakah Mbaknya itu sering merasakan firasat buruk? Tidak pernah, jarang, atau sering? Firasat buruk yang Sering. Oke. Biasanya itu seringnya itu kayak gimana? Mungkin kalau untuk firasat buruknya ya Bu ya, kan mungkin karena sejauh ini saya belum bisa melupakan kejadian kemarin, jadi kayak masih dihantui hal-hal negatif gitu yang membuat saya kayak bisa nggak ya gitu istilahnya. Oke. Kalau takut akan pikiran sendiri itu tidak pernah, jarang, atau sering? Jarang. Tapi pernah ya? Iya. Oke. Itu biasanya ibu takut akan pikirannya sendiri itu gimana? Mungkin kayak lebih takut mungkin takutnya itu sejauh ini kayak orang-orang di luar sana itu kayak menganggap, jadi kayak apa yang saya lakukan tetap salah di mata mereka, walaupun hal itu kan belum tentu terjadi dan belum dilakukan oleh orang-orang di luar sana gitu. Cuman sejauh ini kayak takut aja gitu Ya, istilahnya overthinking gitu ya Bu ya. Oke, selanjutnya kalau mudah tersinggung, apakah Mbaknya itu mudah tersinggung? Tidak. Oke. Selanjutnya untuk selanjutnya untuk ketegangan. Apakah Mbaknya pernah merasakan tegang? Tidak pernah, jarang, atau sering? Kalau tegang tidak pernah. Ya. Kalau lesu Tidak. Oke. Terus kalau tidak bisa istirahat dengan tenang, kayak terlalu memikirkan sampai akhirnya Mbaknya itu tidak bisa tidur dengan nyaman, tidak bisa melakukan aktivitas dengan tenang gitu. Jarang sih. Jarang, tapi pernah ya. Iya. Selanjutnya kalau mudah terkejut, Tidak. tidak. Mudah menangis, Iya. Jarang. jarang.
Mudah menangisnya ini kalau lagi mengingat masa-masa itu Iya. atau seperti apa? Terus gemetar? Tidak. Gelisah? Ya, Sering. sering. Untuk ketakutan, ibu punya ketakutan nggak kayak pada gelap gitu? Enggak, Enggak. Terus sama orang asing? tidak. Terus kalau misalnya mbaknya ditinggal sendiri gitu, kayak ditinggal sendiri mbaknya ngekos ya? Kos. Ya kalau misalnya di kosnya ditinggal sendiri sama temennya gitu, mbaknya sering. Enggak ada takut, Mbak. Aman biasa saja. Selanjutnya ada ketakutan pada binatang besar? Enggak, sejauh ini tidak. Tidak. Kita takut ke harimau. Enggak nih. Pada keramaian lalu lintas? Tidak, Pada kerumunan orang banyak? tidak. Tidak. Nah selanjutnya itu ada gangguan tidur. Apa mbaknya sering sukar masuk untuk tidur, susah tidur? Sering. Itu biasanya karena apa? Apa karena kepikiran dengan masalahnya itu atau karena? Sebenarnya enggak sih, Mbak, ya, bukan karena lebih pikiran, cuman mungkin lebih akhir-akhir ini kan selama ngekos itu apa ya, suka begadang juga, mungkin sibuk mikirin tugas, ngerjain tugas, yang akhirnya membuat saya lebih suka begadang. Kalau terbangun di malam hari? Tidak. Tidak pernah ya. Terus Terus tidak nyenyak? enggak, minyak. Bangun dengan lesu? Ya, sering. Sering. Biasanya tuh kenapa kalau gitu? Bangun karena lesu. Oh tiba-tiba bangun tidur sakit semua gitu. Terus sering mengalami mimpi buruk? Jarang. Kalau mimpi buruk Jarang, cuman akhir-akhir ini pernah sih, Mbak. biasanya mimpinya kayak gimana itu mbak? Kayak apa ya, Mimpi dikejar sesuatu? mimpi dikejar sesuatu. Gitu. Terus kalau mimpi yang menakutkan? Enggak. Selanjutnya untuk gangguan kecerdasan, apakah mbaknya itu sukar konsentrasi atau susah untuk fokus? Tergantung tempat, cuman kalau lebih kayak sendiri gitu, itu fokusnya lebih ada lah, lebih berfokus gitu, lebih fokus. Cuman Berarti kalau jarang iya, ya? kalau tergantung tempatnya sih, Mbak. Kalau ramai gitu kan susah untuk fokus. Terus kalau daya ingat buruk, apakah mbaknya itu pelupa? Kan kadang itu orang saking banyaknya pikiran itu sampai dia itu pelupa. Enggak lupa, Mbak. Oke, selanjutnya di perasaan depresi ya, apakah mbaknya itu merasa kehilangan minat dalam, biasanya misalnya mbaknya itu sering minatnya itu di baca buku misalnya, apakah mbaknya itu kehilangan minat? Jarang. Biasanya minatnya di apa mbak? Minatnya baca buku, cuman selama ini mungkin karena sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang lain, mungkin jadi kayak sering nggak sempet. Terus berkurangnya kesenangan pada hobi, mbaknya kalau boleh tahu hobinya apa ya? Hobinya membaca, Mbak. Ya sama berarti ya, berarti jarang juga. Terus sedih, apa sering merasa sedih? Jarang. Terus untuk bangun dini hari, kayak mbaknya lagi tidur tiba-tiba kebangun jam 2, jam 3 gitu. Jarang sih, Mbak. Soalnya kan di sini saya apa ya, akhirnya ini kan sukanya begadang gitu kan. Jadi kalau begadang itu ya mungkin tidurnya di jam segitu, jadi kan nggak Berarti ketiduran, jarang bangun. Terus pernah nggak mbaknya itu merasa perasaannya berubah-ubah sepanjang hari?
kayak tiba-tiba sering Sering. mood swing ya. Sering berarti. Oke, selanjutnya di gejala fisik. Pernah mengalami sakit dan nyeri di otot-otot enggak setelah Mbak mengalami head comment itu? Jarang. Jarang. Berarti pernah ya Mbak? Itu biasanya sakitnya itu di sekitar mana? Nyeri kepala sih, Mbak. Oh, Seringnya biasanya lebih kan pusing kan, Banyak pikiran gitu ya. Oke. Terus untuk kaku-kaku ya gitu, Lebih ke enggak sih. kedutan otot kayak misalnya tiba-tiba lututnya sakit Enggak kalau lagi pernah. banyak pikiran gitu enggak pernah. Terus kalau masalah di gigi Mbak, giginya gemerutuk gitu Tidak. enggak pernah ya. Terus untuk suara yang tidak stabil atau tiba-tiba serak apa gitu karena Mbak kebanyakan pikiran. Enggak pernah. Selanjutnya di gejala sensorik ya, penglihatan kabur. Penglihatan kaburnya bukan karena head comment itu, ini sebelum-sebelumnya Dari sudah. sebelumnya. Selama ini berarti itu ya, berarti masuknya ke sering. Karena kan memang punya. Terus pernah mengalami muka merah atau pucat enggak selama bisa jadi karena menahan emosi atau kenapa? Tidak pernah. Merasa lemah, pernah merasa lemah kayak lemas Pernah. tapi nggak Tidak sering. Selanjutnya untuk perasaan yang ditusuk-tusuk seperti itu pernah merasakan nggak kayak apa ya Sebenarnya gitu. pernah sih, Bu, cuman akhir-akhir ini enggak. Pernahnya itu pas dapat head comment itu, Berarti pas pas hari ya. itunya. Oke, berarti jarang ya. Selanjutnya pernah mengalami jantung yang berdebar nggak, kayak misalnya Mbak ketemu sama orang yang melakukan head comment terus Mbaknya kayak berdebar gitu jantungnya. Pernah sih, itu pas mungkin awal masuk di kuliah tuh. Cuman sejauh ini sudah tidak. Kalau sampai nyeri gitu, nyeri di dada saking. Enggak. Terus ibu pernah merasakan lemes sampai kayak mau pingsan gitu nggak? Nggak pernah. Terus kan kadang ada orang yang kalau apa ya kebanyakan pikiran itu sampai denyut jantungnya itu sampai kayak Kenceng. berhenti Oh, sekejap gitu saking kagetnya atau saking shocknya itu nggak pernah nggak? Enggak pernah kayak itu. Oke. Selanjutnya pernah sulit menelan. Kalau sulit menelan tidak, cuman kalau sulit apa ya, tidak nafsu makan. Nafsu makan. Iya. Oke. Terus untuk perut melilit yang tiba-tiba sakit perut gitu. Enggak. Terus pernah mengalami gangguan pada pencernaan Mbaknya selama Pernah Mbak, cuman enggak sering. seperti apa gangguan pencernaannya itu? Kayak itu ya apa mual kalau mau makan atau nggak nafsu makan atau sakit perut kalau udah makan terlalu banyak gitu. Lebih ke enggak nafsu makan kayak yang tadi itu. Berarti jarang ya tidak nafsu makan. Oke, terus pernah mengalami nyeri sebelum dan sesudah makan? Tidak, sejauh ini enggak pernah. Selanjutnya ada perasaan terbakar di perut. Tidak. Kalau mengalami kembung kayak tiba-tiba meskipun perutnya kosong terus tiba-tiba merasa kembung gitu. Jarang sih Mbak, cuman ya enggak sering, yang paling ya sekali 2 kali. Itu pas masa-masa itu Mbak mengalami Iya, lebih ke masa-masa pas lagi rame-ramenya gitu. Kalau akhir-akhir ini sudah enggak. sudah ada mendingan ya. Terus untuk mual, Mual tidak. muntah Tidak. tidak. Terus buang air besar lembek
Itu apa ya, maksudnya tuh kayak cair gitu Bu, saking Enggak, normal. normal. Ini kehilangan berat badan nggak? Iya. Iya, Iya. kehilangan ya. Karena itu tadi ya tidak nafsu makan. Terlalu memikirkan, mungkin ke bawah pikiran, jadi turun sampai beli timbangan loh Bu. Karena beli timbangan karena saking merasanya kalau itu ya ada pengurangan berat badan. Oh, sampai beli timbangan ya Mbak. Awalnya itu berat badannya berapa Mbak? Awalnya itu mainnya di 48, 49, cuman Hmm. karena kemarin sempat rame juga, jadi ke bawah pikiran gitu ya, jadi ya gak nafsu makan gitu. Jadi akhir-akhir ini ya sampai sekarang kalau timbang itu di mainnya di 43, 44. Berarti jauh ya Mbak ya, 4 sampai 5 kilo. Iya, 4 sampai 5 kilo. Terus pernah nggak merasa sukar buang air besar, kayak susah untuk sembelit? Kalau itu sih enggak Mbak, normal. Terus pas Mbaknya dari mengalami head comment sampai sekarang itu pernah sering buang air kecil nggak? Kayak dikit-dikit kebelet gitu. Itu sih ya biasa, normal-normal aja sih Mbak, tergantung mungkin cuaca atau apa gitu. Terus mbaknya itu tidak dapat menahan air seni, air pipis, air kencing. Tidak bisa. Nggak bisa Tidak emang. bisa. Berarti kalau udah kebelet harus. Iya, soalnya kalau sampai ditahan-tahan gitu ya sakit. Terus menjadi dingin, tiba-tiba dingin gitu, badannya apa, tangannya apa gitu. Mungkin itu terasanya yang pas di rame-rame head comment itu Mbak, jadi kayak dingin gitu semua gitu. Iya, gitu. Terus untuk ereksi hilang sama impotensi enggak ya? Enggak. Oke, selanjutnya pernah mengalami bibir kering? Sering. Itu pas itu ya Mbak? Emang dari dulu apa? Mungkin dari dulu sih Mbak. Terus untuk muka merah, Kamera tidak pernah sejauh itu. mudah berkeringat? Iya, Iya, sering ya? sering. Itu biasanya kenapa Mbak? Karena panas atau karena Mbaknya lagi takut atau gimana? Bisa jadi karena takut atau ya memikirkan satu hal itu. Sampai berkeringat dingin gitu ya. Kalau pusing, sakit kepala gitu, Akhir-akhir ini sering Mbak. sering. Itu mungkin karena bawaan pikiran Pikiran. negatif yang sering datang gitu ya. Terus kalau sampai merinding gitu, Kalau sampai merinding sejauh ini enggak. karena ya. Terus mungkin Mbaknya punya keluhan selain yang saya sebutkan tadi? Kalau selain yang sudah disebutkan tadi, ini mungkin tidak ada sih Mbak. Untuk itu juga cukup ya. Oke. Misinform sudah, selanjutnya bisa langsung ke permasalahannya Mbak ya. Boleh diceritakan dari awal, terus gimana Mbak itu yang mengalami head comment itu, terus apa yang menyebabkan Mbaknya down gitu, terus seperti apa juga ujaran-ujaran mereka tuh, boleh diceritakan. Oke, baik. Mungkin cerita sedikit aja ya Mbak ya, dari awal mulanya sampai terjadinya head comment itu seperti apa. Mungkin karena di sini kejadiannya kemarin itu di akhir tahun 2024 itu saya mencoba mendaftarkan diri di salah satu organisasi yang ada di kampus saya. Di situ saya mencoba mendaftarkan diri, cuman karena apa ya, mungkin ketika pengumuman kelolosan itu kan ada salah satu juga yang mendaftarkan diri yang lebih memiliki mungkin pengalaman di organisasi itu kebanding saya gitu. Jadi dari situ mungkin dari teman-teman nggak terima terkait itu, jadi
Jadi Dan, mereka langsung timbullah hujatan-hujatan di media sosial gitu. Nah mungkin yang membuat lebih kayak kepikiran atau apapun itu kayak apa ya, CPN mereka pribadi gitu. Jadi nggak berarti bukan cuma di komen di komentar Instagram. nggak komentar di Instagram, mereka banyak juga yang menyerang secara pribadi di WhatsApp gitu. Biasanya itu yang kemarin tuh kira-kira seperti apa pengucapan mereka yang menurut mbaknya itu sangat apa ya, sangat tidak manusiawi lah. Mungkin yang bisa saya ambil ya dari kesimpulan yang teman-teman ucapkan itu lebih kayak saya nggak ada pengalaman di situ gitu. Kenapa yang nggak punya pengalaman bisa jadi gitu, sedangkan yang punya pengalaman tidak. Itu sampai mereka sampai ngata-ngatain mbaknya. Iya sih, ada yang seperti itu. Tapi mbaknya tahu itu maksudnya ke orang-orangnya itu mbaknya tahu. Iya, kebetulan kan memang ada yang memang Ada di lingkungan sekitar ya. lingkungan sekitar gitu. Oke. Kamu boleh nggak? Oh. Terus itu mbaknya itu tidak bercerita ke siapa-siapa pas mengalami hal tersebut. Kalau untuk bercerita memang ada sih mbak beberapa yang teman dekat yang memang selalu support gitu kan, yang kayak mereka yang benar-benar siap pasang badan untuk kejadian itu gitu. Jadi ya mungkin tertolongnya juga di situ. Iya. Ada yang masih support gitu. Oke. Kalau untuk ke orang tua gitu, Nggak terlalu jauh sampai cerita ke sana. kenapa mbak? Karena takut khawatir ya. Ya betul. Kalau boleh tahu ibunya mbak itu berdasarkan tadi yang mbak tulis itu bekerja ya ibunya Iya. ya, berarti emang merantau gitu ya, jadi nggak enak juga kalau bercerita mana anak mbak. Oke. Sampai sekarang. Masa iya. Iya, nah setting kan. Oh, Oke, terus itu kan mbaknya merasa sedih ya mbak yang berkepanjangan. Apakah itu perasaan itu masih ada sampai sekarang? kalau perasaan itu sebenarnya kadang muncul sih mbak, nggak yang pas hilang banget udah melupakan, tidak. Karena sejauh ini kalau kayak saya sendiri atau apa tiba-tiba kepikiran kan hal itu gitu. Biasanya mbak tuh kalau misalnya lagi ingat itu mbaknya tuh merasa gimana? Apa merasa mbaknya itu aku nggak punya teman nih di luar? Terus apa mbaknya merasa takut? bukan merasa nggak punya teman sih, lebih ke kayak ngerasa aku takut apa yang aku lakukan itu salah, walaupun sebenarnya kan nggak tahu juga mereka bakal lakuin seperti itu apa enggak gitu. Cuma lebih takutnya ke situ. Iya. Terus kalau untuk apa tadi sih laporan dari oh, terus mbaknya pernah nggak kepikiran kayak persepsi mereka sama mbak gitu, kayak mereka mikir apa ya tentang aku gitu? Apakah mbak pernah diganggu dengan pikiran yang seperti itu? Kalau untuk itu sering sih mbak, jadi kayak apa ya, saya lebih memikirkan asumsi mereka kepada saya itu seperti apa. Takutnya kan ya jadi apa ya, pikiran buruk juga ke saya gitu. Mereka pasti mikir ini tentang aku, pasti mereka mikir ini gitu Ya, berarti itu kayak mbaknya itu mengira-ngira sendiri Iya. gitu ya, padahal belum tentu, mereka melakukannya. berpikir seperti itu. Terus kalau misalnya mbaknya lagi dalam fase tersebut, apa yang biasanya mbaknya lakukan? Kalau untuk mungkin kalau kayak ingat hal-hal itu ya mungkin kalau pas ingat gitu ya gak apa-apa mbak, kayak dijalanin aja gitu. Pernah nginget sampai nangis nggak? Pernah. Terus kan mbaknya tadi bilang ada beberapa teman yang mensupport mbak gitu kan ya. Nah itu mbak nggak bercerita gitu kalau misalnya mbaknya lagi Oh iya, mungkin kalau di posisi lagi ingat kemarin-kemarin seperti itu, mungkin cerita lah ya, cerita ke teman-teman yang support itu gitu. Jadi dari situ kan dari teman-teman juga ada masukan kalau nggak gini ada masukan gitu. Jadi mungkin itu yang membuat saya lebih sedikit tenang dan ya wes lah berusaha untuk tidak memikirkan itu lagi.
kan itu seperti yang Mbak bilang tadi, kejadiannya tersebut itu di lingkungan sekitarnya Mbak, tepatnya di kampus Mbak sendiri. Nah, pas awal Mbak masuk itu ada nggak perasaan kayak gimana, was-was gitu, apa kayak takut, khawatir nanti aku tidak punya temanku kan Mbak bilang kan yang menemani Mbak cuma beberapa kan, sedangkan yang melakukan head comment itu banyak gitu. Apakah Mbak pernah merasakan takut gitu kalau nanti nggak punya teman, terus temanku cuma ini aja gitu? Aku lah takutnya bukan karena kayak nggak punya teman atau apa gitu. Jadi mungkin pas takutnya itu bukan takut sih, lebih ke was-was pas pertama kali masuk kuliah, karena kan kejadian komen itu pas liburan semester gitu kan, jadi nggak langsung ketemu sama teman-teman sama di lingkungan itu. Jadi ketemu langsungnya itu setelah selang beberapa bulan pas masukan kuliah, itu mungkin ada rasa was-was bagaimana nanti mereka memandang saya gini di kelas gimana. Ternyata sejauh itu ya enggak, pas di kampus pun mereka ya diem juga gitu, teman-teman ini fine fine aja ternyata, karena juga udah lama kan Mbak ya, udah berbulan-bulan juga gitu. Terus Mbak pernah nggak melakukan regulasi emosi atau mengafirmasi dirinya sendiri? Kayak misalnya kalau pikiran negatifnya datang, terus Mbaknya tuh berpikir enggak, aku ini berharga kok gitu. penguatan untuk diri sendiri gitu ya. Mungkin ya kalau memang perasaan itu muncul gitu, rasa kayak tiba-tiba ingat takut lagi, sering emang ada afirmasi ke diri sendiri gitu Kak, kayak sejauh ini ya apa salahnya saya mencoba. Atau juga saya mungkin di lingkungan kampus itu juga sering aktif lah di berbagai kegiatan organisasi. Mungkin saya tidak membandingkan, cuman mungkin dari teman-teman yang kemarin rame-rame gitu kan, lebih banyak yang mereka kurang terjun di dunia organisasi mungkin, jadi mereka kurang tahu gitu Kak, problem-problem yang ada di organisasi seperti apa. Jadi ya udah gitu. Jadi mereka mudah termakan gitu ya. Ke bawah arus kanan kiri. Ini ada saran dari saya itu, kalau misalnya Mbaknya itu nanti merasakan tiba-tiba kepikiran lagi, terus sampai Mbaknya itu mau menangis, itu mungkin Mbaknya bisa melakukan kayak tarik nafas gitu. Terus habis gitu nanti coba hilangkan pikiran-pikiran tersebut, karena biasanya relaksasi namanya ya Mbak ya. Relaksasi itu kayak tarik nafas dalam-dalam terus dibuang pelan-pelan, itu kan kayak beban-beban itu kan bakal plong lah, lebih plong. Selain emang Mbaknya itu bercerita kepada temennya gitu. Oke, mungkin ada lagi Mbaknya yang ingin diceritakan? Monggo. Sudah cukup, mungkin itu sudah disampaikan semuanya tadi. Gimana rasanya setelah bercerita panjang lebar seperti ini? Itu gimana? Apakah ada perasaan lega atau gimana? Ya jelas ada perasaan lega, lebih tenang juga gitu ya. Kan karena di sini bercerita langsung sama ahlinya gitu, jadi dapat saran yang memang benar-benar mendukung dan dibutuhkan. Oke, berarti alhamdulillah, semoga nanti kedepannya Mbaknya sudah berkurang ya rasa-rasa overthinking, cemasnya, dan takut akan pikirannya sendiri, semoga semakin berkurang. Oke, terima kasih untuk waktunya. Selamat sore, saya akhiri sesi kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.